di Kejadian 3. Waktu mereka makan, tadinya mereka telanjang nggak sebelum makan? Telanjang kan? Sebelum makan udah telanjang. Tapi mereka nggak malu. Tapi setelah makan, dibilang apa? Terbukalah mata mereka, kemudian mereka sadar telanjang dan mereka malu. Mereka mulai menyemat daun pohon, sembunyi gitu ya. Kalau itu pohon ada buah beneran, maka kalau efeknya kita makan buah pohon kan cuman kenyang gitu kan. Kalau buahnya nggak bagus sakit perut, ya kan. Ada nggak pohon yang habis makan begini tadinya telanjang, nggak sadar telanjang, tapi habis makan jadi, telanjang nih. Tadinya nggak malu, kemudian jadi malu. Nggak ada itu, nggak ada. Itu cuman penggambaran. Ini mungkin nanti kalian mesti mikir panjang gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang pertanyaan lebih lanjut, tanyakan sama Mega dan Biondi di sini. Nanti tanya dia, kalau dia bisa WhatsApp saya. Itu bukan, jadi itu cuma penggambaran. Buah itu juga ada yang tadi kan bilang buah apel gitu kan ya. Bukan, jadi itu cuma penggambaran. Itu lambang dari apa? Lambang daripada pohon pengetahuan itu lambang dari iblis. Pohon kehidupan itu lambang dari Allah itu sendiri. Ya, ini sebenarnya cara menggambarkan. Beginilah, contoh begini deh. Anak saya masih kecil. Waktu dia masih kecil, sampai sekarang karena baru kelas 1, kelas 2. Ya. Kalau dia mandi telanjang, dia malu nggak? Nggak malu. Nggak malu. Sampai nanti kalau dia udah mulai gede, bapaknya kan mulai bilang gitu ya. Habis mandi keluar pakai handuk. Nggak boleh telanjang lagi. Nangkap? Gara-gara dia dengerin omongan bapaknya, terus kita semua kan begitu kan dulu kan? Tapi makin gede, kenapa kemudian muncul malu? Karena ada omongan yang kita dengar. Bisa nangkap nggak? Tadinya telanjang tidak malu, tetapi karena pengertian ini berubah, suatu hari maka telanjang jadi malu. Benar nggak? Ada nggak di sini yang coba telanjang itu keluar? Terus nggak malu. Wah, ini berarti anak itu karena yang berubah. Jadi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebenarnya yang berubah dalam diri manusia itu adalah pengertian. Ingat, pengertian itu yang berubah. Ketelanjangan tadinya itu tidak malu, kenapa? Karena manusia tidak jatuh dalam dosa. Tidak jatuh dalam dosa. Dan ini kan bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Kalau ada orang di eh, kadang-kadang kalau saya jalan keluar gitu ya, ada yang pakai bajunya nutup banget semua gitu ya. Tapi ada juga yang di sampingnya lagi makan depan bajunya buka banget gitu. Yang satu nutup banget, yang satu buka banget gitu loh. Mungkin yang buka banget juga dia nggak merasa kayak ini something yang apalah gitu ya. Bisa nangkap ya? Karena apa? Yang dia tahu kalau dia baru tinggal di luar negeri sekian lama tahun, nangkap apa? Di Jerman gitu loh, orang pergi jalan telanjang udah hal yang biasa. Benar? Eh? Buset, benar kan kayak begitu kan? Benar nggak? Saya nggak tahu sih, kata teman saya yang. Jadi itu kan pengertian tiap orang. Bisa mengerti ini? Halo? Nah, oke. Ada respon sedikit, jadi saya tahu masih ada ada kehidupannya. Jadi yang berubah itu adalah pengertian, pengertian. Pengertian ini yang berubah. Makanya apa itu pengertian? Ini Amsal 9 ayat 10 itu dibilang permulaan hikmat adalah takut akan Allah dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, yang rusak itu pengertian kita ini. Ini nih, pengertian. Pengertian. Kenapa kita PA begini, belajar begini? Kenapa kita harus belajar firman? Yang dirubah apanya? Pengertian. Pengertian itu. Ya. Nah, kita lanjut ya. Oke, jadi itu cuma satu penggambaran tentang lambang dari iblis dan lambang dari Allah. Sama kayak begini. Makan dari buah pohon, makan dari buah. Itu jangan dipikir ada dia petik buahnya kemudian dia makan. Teman-teman sekarang detik ini lagi makan nggak? Lagi makan nggak? Makan fisik nggak? Tapi lagi makan firman, benar nggak? Kayak begini loh, itu gara-gara kemakan omongannya, dia ketipu, nangkap nggak? Kemakan omongan temannya, dia ikutan bisnis, jeblok. Nah, ini kan juga sama, lagi kemakan firman. Makanya saya waktu ngajar harus sampaikan firman. Supaya firman ini nanti apa? Merubah pengertian kita. Hari ini coba saya tanya, ada yang tahu nggak kehendak Allah dalam hidupnya apa? Kamu ditakdirkan hidup di bumi ini buat ngapain? Kerja jadi apa? Kalau menikah sama siapa? Punya anak berapa?
tinggal di mana? Ada yang tahu? Pasti nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena pengertian yang sudah rusak, terus kita itu belum punya hubungan yang benar dengan Allah. Halo? Bisa nangkap? Seharusnya itu setiap kita itu kalau punya hubungan yang benar dengan Allah, kita nanti bisa sampai mengerti, bahkan sampai kehendak Allah yang benar-benar detail kayak tadi demikian. Bisa Bapak Ibu. Jadi jangan bilang begini, oh hanya pastor yang tahu panggilannya. Kalau kita nggak tahu. Jadi ngaco aja di luar. Kita semua punya panggilan. Mesti jadi apa dan lain-lain. Itu panggilan yang spesifik. Ya, itu kehendak Tuhan. Oh, bisa free. Iya. Ya, saya bisa begini ini karena dengar rasa lewat di hati, kemudian nanti Tuhan kasih peneguhan-peneguhan. Saya bukan dari keluarga pewarta, penginjil. Lagi berapa tahun lalu Tuhan suruh saya jadi full timer ngajar. Saya tinggalin loh. Nggak kerja sama sekali, ngajarin firman doang. Itu kalau nggak dengar suara Tuhan benar-benar, kadang-kadang sudah dengar aja, saya masih uji terus-menerus gitu ya. Sometimes juga saya pikir, saya gila kali ya. Tapi kok Tuhan kasih peneguhan terus gitu loh. Mending saya masih ada kerjaan gitu kan, masih ada pegangan, nangkep Pak? Daripada cuman ngajar firman Tuhan begini. Ini kalau dalam tanda kutip kalau dipelihara, kalau misalnya nggak dipelihara, kadang-kadang kita berpikir demikian. Tapi teman-teman, sampai hari ini Tuhan pelihara. Amin. Jadi kalau itu Tuhan yang panggil, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti sediain ya. Oke, lanjut. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka yang rusak adalah pengertian. Manusia seharusnya hanya tahu apa yang benar. Saya ulangi. Manusia harusnya cuma tahu apa yang benar. Manusia tidak perlu tahu apa yang baik, apa yang jahat. Nggak perlu. Halo? Seharusnya nggak perlu. Sama kayak begini loh. Kalau saya cuma tahu apa yang benar, maka apa yang baik, apa yang jahat, itu sebenarnya tidak menggoda saya. Tidak menggoda. Gimana ya contohnya? Begini deh. Teman-teman ada yang suka durian di sini? Ada pasti ya, udah gak usah angkat tangan. Saya bukan penggemar durian dan tidak pernah coba. Karena saya tidak pernah coba, maka kalau kalian mau ngomong tentang durian seenak apapun gitu loh ya, mau makan di depan saya sampai bikin begini, saya tidak menggoda. Karena belum pernah rasa di lidah saya. Nangkap Pak? Mungkin bisa tergoda gara-gara penciuman kalau aromanya itu menyenangkan di hidung saya. Bisa nangkap? Tapi something yang kita nggak pernah coba, nggak pernah tahu, kita tidak bisa. Kok pertama siapa yang kasih coba? Pasti gratis dapatnya dari teman. Kamu minum alkohol pertama kali dari teman kan? Dikasih gratis kan? Iya, betul. Pertama, karena kita nggak pernah, kita bilang itu barang apa gitu loh. Dan pertama kali kamu isap rokok gitu loh. Saya kan juga dulu ngerokok. Saya ini rasa kayak begini kok orang kayak tariknya. Dia kayak lagi di Marlboro. Di padang rumput hijau gitu loh. Tapi saya pertama kali, rasa kayak begini kok orang bisa menikmati gitu loh. Halo, benar nggak? Tapi kan karena kita terus-menerus, kita ngebir terus-menerus, lama-lama daging kita terikat sama kayak kita makan babi terus-menerus, lama-lama terikat sama babi kan, nangkap Pak? Halo, ini jangan merasa tertuduh ya, yang ngerokok yang ini enggak, ini cuma contoh. Kalau kita nggak pernah tahu, kita tidak sebenarnya godaan itu tidak terlalu kuat. You never taste that, ya. Nah, jadi ini cerita itu buat ngomong apa ya? Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia jadinya, oh tadi, harusnya kita cuma tahu apa yang benar. Tidak perlu tahu apa yang baik, apalagi apa yang jahat. Ngapain tahu gitu loh. Saya udah jalan aja yang benar gitu loh. Jalan aja. Ini. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia jadi tahu apa yang baik dan yang jahat. Masalahnya, tadi saya bilang ya, Tuhan tak mau nggak manusia tahu yang baik? Tidak mau. Manusia harusnya tahu yang benar. Kenapa? Karena saya tanya begini, menurut teman-teman, Osama bin Laden itu teroris atau orang baik? Osama bin Laden, tahu kan Osama bin Laden, jenggotan panjang itu, sudah meninggal, sudah mati. Teroris apa orang baik? Ada yang bilang dia orang baik?
Awas jangan angkat tangan, nanti ketangkap langsung. Buat kita dia teroris, benar nggak? Buat kita dia teroris, tapi coba tanya sama dia. Misalnya dia masih hidup gitu, apa tanya sama keluarga, menurut Bapak orang baik, dia akan bilang begini, saya bukan orang baik, saya orang paling saleh. Saya lagi lakukan kehendak Allah. Tanya sama orang tuanya, tanya sama bininya, sama anak-anaknya. Bilang, ini pahlawannya kita. Halo? Bukan hanya dia orang jahat, dia orang yang saleh, orang yang baik, orang yang benar. Di mata kita, dia teroris. Tapi di mata mereka, dia benar. Sekarang saya tanya, jadi yang benar yang mana? Teroris apa orang saleh? Orang baik apa orang jahat? Udah bingung kan? Sama junjung tinggi di manusia. Orang boleh lah laki-laki. Hak asasi dia tapi di negara maju yang sudah penjara gara-gara demikian. Hak asasi kayaknya baik, benar nggak? Ini benar nggak? Nggak benar, belum tentu benar. Ya.
Maka di Roma 12 ayat 2 dibilang apa? Kita harus diperbaharui dalam pikiran supaya kita bisa mengetahui apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang sempurna. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Jadi baik belum tentu berkenan, berkenan belum tentu yang sempurna. Oh, juga itu ya. Sorry. Sampai sini bisa dimengerti. Teman-teman, inilah akibatnya. Setelah jatuh dalam dosa, maka itu hal baik dan jahat itu relatif. Jadi kalau kita tidak tahu, seharusnya kita menilai segala sesuatu itu berdasarkan benar atau tidak. Bukan baik dan jahat. Ini benar atau tidak. Ya, teman-teman tahu cerita tentang tahta Allah Ayub, di Ayub 1, Ayub 2 nanti baca sendiri ya. Jadi iblis itu datang ke tahta Allah, kemudian kan Allah tanya, Ayub, iblis kamu dari mana? Lagi jalan-jalan keliling bumi. Kemudian kan akhir singkat cerita, Ayub pernah dia bilang, Allah kalau puji jangan di depan iblis. Gara-gara puji iblis saya kena masalah. Tapi singkat cerita, long story. Saya nggak mau cerita. Tapi cerita itu setelah iblis jatuh dalam hukum. Dia dibuang bumi, dia berdosa, tapi kenapa dia masih bisa naik ke tahta Allah? Iblis itu baru tidak boleh lagi naik ke tahta Allah setelah kemenangan Yesus di kayu salib. Makanya iblis dilemparkan ke bumi. Tidak boleh lagi naik, ditutup. Karena posisinya kamu sudah salah. Jadi kalau Allah menghakimi manusia, itu bukan berdasarkan ini baik, ini jahat, ini baik, ini jahat. Tetapi benar adalah kebenaran itu sendiri. Ya. Nah, kalau Allah berdasarkan kebenaran, maka kita bisa hidup itu. Ya, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini mendalam sih, cuman ya apa-apa saya coba bukain ya di sini. Karena saya baru dibukain ini nggak lama. Waktu saya dibukain ini kemudian saya bagi di PA-PA saya. Yang bikin satu hal yang saya Roh Kudus bicaranya waktu saya baca ayat itu. Pada hari kamu mau makannya, pastilah engkau mati. Artinya, bukan hanya yang jahat yang mematikan. Kan pohon itu namanya baik dan jahat. Tetapi ternyata yang baik pun bisa mematikan. Karena ini dari pohon yang sama. Masalahnya, Bapak Ibu, iblis, aduh, itulah kadang-kadang saya tuh lumayan stres. Karena kalau saya ngajarin kayak begini-begini nih ya, PR-nya itu panjang gitu loh. Ngerti ya? Kamu sih terus-terus dengar firman yang tepat terus-menerus sampai akhirnya kamu tahu apa yang benar-benar benar gitu loh. Karena iblis itu tipu muslihatnya itu benar-benar gila gitu. Kalau dia datang dengan satu hal yang benar-benar jahat, kita langsung tahu itu salah gitu. Nah, apa? Tapi kalau dia campur kebaikan dan kejahatan itu dicampur. Misalnya kayak begini, dia campur 5% kebaikan dicampur dengan 50% kejahatan aja. Itu teman-teman udah bingung. Halo, kalau dia naikin lagi 60
persen baiknya. Apa? Jadi, tapi bagaimana baiknya 9%, kan kejahatannya itu cuma 1%. Manusia nggak tahu. Nanti saya bisa bongkar. Manusia tidak tahu. Ya, saya umpamakan kayak begini. Ada air mineral murni, ya. Air mineral murni. Kalau ini benar-benar murni banget gitu ya, benar-benar, pokoknya murni. Tapi di situ ada tulis hanya mengandung 1% mengandung racun. 99%-nya itu benar-benar air yang paling murni. Hanya 1% doang. Air got. Cuman kandungan 1%. Air got aja deh, jangan usah racun dulu. Kamu masih mau minum nggak? Nggak mau dong, benar nggak? 9 kemurniannya, hanya 1%. Itu aja kamu mau minum. Tapi kalau 1% itu racun, tambah kita nggak mau minum, benar nggak? Hari ini, iblis datang itu, orang ketipu. Perhatikan, iblis itu bikin orang itu hanya bikin buat jahat. Tapi iblis itu akan buat manusia berhenti di berbuat baik. Tetapi jangan berbuat benar. Belum nangkap. Saya mau ngomong satu statement nanti kaget. Ya, nih, saya suka ngomong begini. Kalau iblis nggak bisa tahan kamu di diskotik, ajeb-ajeb, nggak mau lagi ke diskotik. Sekarang saya mau ke gereja. Hah? Kamu pikir kamu terus iblis sudah berhenti? Hah? Jadi kaget. Ini kayak horor gitu. Saya ulangi. Apakah kalau kita sudah ke gereja, apakah iblis stop di situ? Enggak. Dia tahan kamu di gereja. Dengan apa? Cukup jadi orang baik di gereja. Jangan jadi orang benar. Karena orang baik tidak menakutkan buat iblis. Yang menakutkan itu orang benar. Teman-teman tahu nggak? Karena orang benar, kenapa Tuhan Yesus belum datang kedua kali? Tuhan Yesus kan bakal datang kedua kali, mengakhiri dunia ini. Nggak tahu, dunia ini bakal berakhir. Nggak tahu. Serius. Kalian jangan bilang, hah? Yang nggak tahu coba angkat tangan. Coba tolong. Nggak, bukan buat mempermalukan. Atau yang tahu aja deh angkat tangan. Yang sudah tahu bahwa dunia ini akan berakhir. Oke, puji Tuhan. Ya. Berarti ada sebagian nggak tahu ya. Hei, ini bumi aja panasnya makin gila. Serius. Kalian tahu neraka pulsa? Hah? Di Rusia. Neraka itu adalah bumi ini. Bumi ini suatu hari akan jadi neraka. Ada di 1 Petrus, surat Petrus. Makanya baca firman Tuhan. Bumi ini suatu hari akan jadi neraka. Makanya Tuhan Yesus suruh kita kumpulkan harta di surga. Di bumi secukupnya. Karena nanti bakal dibakar. Secukupnya. Kumpulkan harta tapi abis ini jangan keluar begini. Gak mau kerja lagi ya, kata Ko Elfring. Enggak. Kamu kerja, harus kerja. Halo, kerja keras. Tapi pakailah secukupnya. Kalau ada kelebihan, Tuhan suruh tolong siapa. Perlu lihat firmannya, baru percaya. Ayo, coba cari dah. Cari dah. Di Petrus tuh. Klik aja langit baru, bumi baru. 1 Petrus apa 2 Petrus? 3 ya, ayat 10. Lanjut ya, sambil Bion dicari. Nah, kenapa Tuhan Yesus belum datang kedua kali? Karena jumlah orang yang sempurna, yang serupa dengan Tuhan Yesus, itu jumlahnya belum genap. Itu orang-orang yang benar. Nangkap nggak? Orang-orang benar yang sempurna. Itu jumlahnya belum genap. Kalau jumlahnya sudah genap, maka Allah akan mengakhiri dunia ini. Dan nanti kita akan pindah ke langit dan bumi yang baru, yang disebut surga itu. Pindah kita. Halo, bisa mengerti? Percaya deh, ini semua ada. Sudah ketemu belum ini? Ya, ayat 10. Ya.
10 sampai 12 catat. Sampai 13. Bumi ini akan berlalu. Kan Tuhan bilang langit dan bumi akan berlalu. Ya. Udah nggak usah takut lalu. Makanya kalau kalau mau menikah, menikah. Kalau jomblo juga nggak apa-apa gitu ya. Jalanin aja dulu gitu ya. Terlalu yang kayak, wah harus nih. Yang harus, kamu harus hidup benar. Nangkap gak? Nggak ada yang harus. Kaya nggak apa-apa, tapi jangan bilang harus kaya. Kalau harus kaya, kamu nanti nggak jadi orang benar takutnya. Karena sibuk kejar duit. Kalau harus menikah, nanti sibuk cari menikah nggak apa-apa, tapi jangan pakai harus. Kalau Tuhan mengizinkan sebelum dia datang, saya ketemu jodoh, saya menikah, ya puji Tuhan. Halo, nangkap Pak? Jalanin hidup, tetapi kita tahu bahwa kita akan pindah. Saya punya anak juga, tapi saya sudah tahu dengan udah jangan terlalu dalam sebentar, kamu salah ngerti. Saya tetap menjalani kehidupan ya, seperti manusia umumnya, tetapi saya tahu bahwa kita akan pindah suatu hari nanti. Ya. Oke. Sampai mana tadi ya? Oh, bumi sudah. Terus tadi mau Tuhan Yesus belum datang karena yang sempurna belum lengkap ya. Makanya kalau orang baik itu tidak ngurangin kuota di sini nih. Yang sempurna. Halo, nangkap apa? Bapak Ibu, adik-adik. Waktu manusia setelah jatuh dalam dosa, orang suka tanya begini ya. Kain dan Habel kasih persembahan. Terus persembahan Kain ditolak. Persembahan Habel diterima. Kain kerjaannya adalah petani. Habel kerjaannya peternak. Kain persembahkan buah, ditolak Allah. Habel peternak, dia persembahkan lemak ya, biang, diterima Allah. Orang suka tanya begini, kenapa Allah menolak persembahan Kain? Ada yang tahu nggak? Bukankah apakah dia kasih persembahan buahnya yang jelek? Saya bilang tidak. Dan itu buahnya bagus, oksigennya bagus, nggak perlu pupuk. Benar nggak? Manusia umurnya masih 900-an tahun. Semua masih bagus. Jadi bukan buahnya bagus, bukan buahnya jelek, buahnya bagus. Tapi kenapa persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima? Tahukah jawabannya apa? Karena persembahan Kain itu bukan yang Allah mau, yaitu tidak dalam kebenaran. Kebenarannya itu persembahan yang diberikan manusia itu harus ada darahnya. Halo, nah apa? Perbuatan Kain baik nggak? Baik dong, dia kasih. Boleh minta minum. Suara sudah mau hilang. Aduh, ini sampai berapa menit lagi ya jatanya? Sudah mau jam 9 nih. Supaya saya rangkum cepat. Hah? Sampai berapa lagi kira-kira? Kira-kira lah kalian kasih saya waktu berapa? 9, 10, 9, 15? Kalian biasa 9, 15 lah ya? Oke, cepat ya. Karena persembahan Kain itu tidak mengandung darah. Jadi kebenarannya itu harus ada darahnya. Itulah kebenaran. Ingat Allah apa? Bunuh domba ya. Allah bunuh domba. Iya, Allah bunuh domba untuk kasih pakai jaket buat Adam dan Hawa karena menutupi ketelanjangan mereka kan? Oke, lanjut ke sini. Memang lagi panas kah atau gimana ya? Hah? Sangat ya. Gak apa-apa sih sekalian sauna kan lebih sehat ya. Hmm. Teman-teman, uh, jadi penting untuk kita apa yang ditabur itu yang akan dituai. Kalau kalian dengarnya ajaran-ajaran kebaikan, maka paling mentok kamu jadi orang baik. Bisa nggak jadi orang? Nggak bisa.
nggak pernah dimasukin kebenaran, gimana bisa jadi orang benar? Halo? Misalnya, kamu kuliah ambil hukum, ya, habis SMA ambil hukum, 4 tahun, 5 tahun, belajar hukum, kenapa keluar-keluar bisa jadi ahli hukum? Karena yang didengar masalah hukum semua, benar nggak? Kalau yang didengar masalah kedokteran, keluar jadi dokter. Kalau kalian dimasukin cuman hal-hal yang baik, tidak mungkin jadi orang benar. Mentok jadi orang baik. Jangan. Dan bukankah di luar sana dibilang apa? Semua agama mengajarkan. Saya tanya, kenapa kamu pilih Katolik? Kenapa kamu pilih Katolik? Kan semua mengajarkan kebaikan. Karena semua boleh ngajar kebaikan, tetapi tidak kebenaran. Dari mana kamu tahu itu yang benar, Fri? Yohanes 17 ayat 17. Tuhan Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Gimana buktinya? Panjang, nanti kita bisa buktiin. Ya. Jadi Allah, iblis itu pakai apa? Iblis pakai sebut gak ya? Iblis pakai agama untuk tahan orang tidak sampai kepada kebenaran. Agama yang tadinya harusnya bawa orang ke sini, tetapi banyak orang beragama, dia sudah puas dengan beragama. Benar gak? Tadi saya tanya, tahukah kamu kehendak Allah dalam hidupmu? Tidak tahu. Adakah damai sukacita yang meluap benar-benar ya? Bukan gara-gara WL tanya, ada damai, amin gitu kan? Bukan. Tapi to be honest, jujur, harusnya ditanya, gimana kabarnya? Kita jawab, dahsyat, ajaib, luar biasa. Padahal dalam hati, aduh hancur-hancuran. Serius. Berarti sebenarnya kerajaan Allah itu nggak ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Harusnya kekristenan itu bukan kayak wacana demikian. Tapi Allah itu harus bisa dinikmatin. Dialami. Benar-benar. Halo? Apa? Jadi kalau saya lagi susah gitu, kamu tanya, gimana kabarnya? Saya nggak bisa jawab damai, amin gitu. Saya cuma bilang, ya bisa lewatin lah sama Tuhan. Bisa lah, jalani nanti juga lewat. Lagi ada masalah. Tapi nggak apa-apa, jalanin. Ya. Jadi Allah itu harus bisa kita nikmati. Agama itu sarana. Saya ulangi, agama itu sarana. Harusnya alat yang di kendaraan yang kita pakai, kemudian kita bisa nyampe kepada ritual-ritual, dia pikir dia sudah ketemu Allah. Halo? Saya ulang, benar gak? Dia pikir dia sudah ketemu Allah. Tapi lihat dari hidupnya. Kalau orang ketemu Allah, hidupnya berubah. Berubah jadi lebih benar harusnya. Kalau benar-benar ketemu Allah. Sekarang pertanyaan, berapa persen orang yang beragama, agama itu kayak sekolah. Gara-gara saya pilih sekolahnya Katolik, maka buku kita kitab suci. Kalau saya pilih yang lain, buku saya beda gitu loh. Ya. Tapi habis itu kita harus pakai sarana ini apa? Mengalami Allah, hidup diubahkan kebenaran itu. Kalau nggak pernah jadi manusia Allah, nggak pernah bisa ilahi kita. Padahal Roma 8 ayat 29 kan kita targetnya adalah serupa dengan Kristus. Yesus itu dia cara hidup dia supaya apa? Suatu hari kita jadi, suatu hari Tuhan Yesus itu jadi apa? Kakak tua kita. Serius. Roma 8 adalah dia tahan orang di situ. Aduh, saya pusing. Saya waktu dibuka nanti, aduh Tuhan, ya. Gak kita bedain yang jahat sama yang baik. Tapi yang susah itu dari yang benar. Yang bedain dari yang benar. Ngomong belak-belakan apa adanya. Susah saya bawa orang beragama untuk bertuhan daripada seorang ateis untuk dia bertuhan. Kalau kamu ateis, kamu belum ketemu orang yang tepat aja untuk ngobrol apa yang kamu tanyakan, bisa nggak dijawab? Bisa.
Tapi kalau udah beragama, kebanyakan orang coba ajak PA, ajak belajar firman. Mau? Nggak mau. Kenapa? Sudah rasa cukup? Cukup baik. Cukup baik. Istahan kita tuh nggak tahu kebenaran. Karena kebenaran ini yang bisa bikin kita jadi orang benar. Kalau apa yang ditabur, itu yang dituai. Kalau nggak pernah tabur kebenaran, nggak mungkin jadi orang benar. Nangkap? Kalau kamu dengar khotbah, bisa ini PA ini sudah berapa tahun panen? 10 tahun kalau kamu panggil pembicaranya, khotbahnya kebaikan terus-menerus, kamu jadi orang baik. Nggak salah juga sih jadi orang baik. Nah, apa? Tapi nggak pernah jadi orang benar. Pastikan kalau kita ke gereja, maka yang inti dari kekristenan itu, ya, mana Katolik, mau Protestan, apa ini adalah apa? Firman. Karena firman itu yang bisa melahirkan jadi orang benar. Jadi kan teman, ya. Lukas 3:9, kapaknya pada akar pohon. Kalau pohon buah jelek, pohon, ada pohon nih ya, buahnya jelek, terus kamu bilang, ih buahnya jelek. Dicat, bikin warna merah, bikin bagus itu. Nanti kalau dia tumbuh lagi, muncul jelek lagi nggak? Jelek. Selama akarnya jelek, pohonnya jelek, buahnya pasti jelek. Jangan fokus rubah buahnya, tapi yang dirubah apa? Akarnya. Makanya kapak tersedia pada akar pohon. Kalau pohon ini cuma dengar hal-hal yang baik doang, apalagi jahat, baik aja mendinglah, baiklah gitu ya. Tapi kalau kamu cuma mau jadi orang baik, nggak usah jadi orang Kristen. Halo, kaget ya dengar ini. Saya ulangi, kalau cuma mau jadi orang baik, kan tadi semua agama ngajarin baik kan? Hah? Kita kalah loh kalau bilang bikin kebaikan tuh sama yang sebelah. Sebelah itu dia biasanya ada banyak di PIK gitu ya. Itu kalau kasih sumbangan, barangnya bagus-bagus semua tuh. Saya aja, sumbangan ini saya juga kayaknya mau terima, tapi janganlah, ini milik orang lain. Halo, benar nggak? Kalau, iya, nggak semua. Ada orang Katolik juga yang baik bisa gitu loh, nangkep ya. Tapi nggak banyak. Halo, benar nggak? Tidak banyak, ya. Tidak banyak. Dulu saya di PD, waktu kita mau kasih donasi, banyak yang kasih. Saya kan yang bagian lihat barangnya. Kurang ajar. Lu pikir ini tempat sampah kah? Baju udah nggak jelas begitu, lu masih mau kasih ke sini. Sofa udah rusak, dia taruh di sini. Lama-lama ini kita bilang penuh ini semua. Ini mau sumbang atau tempat buang barang? Ini true story. True story ya. Yang sebelah kasih yang bagus. Masalah berdoa. Kamu doa sehari berapa kali? Kita seminggu, yang sebelah sehari 5 kali. Kita kalah. Kita puasa berapa kali? Pas bulan puasa doang. Hari Rabu sama Jumat aja kan. Terus makan yang sekali kan. Kalau sebenarnya kan bisa sampai sebulan penuh kan. Benar gak? Kalah. Buat baik kalah. Sembayang kalah. Tapi paling yakin masuk surga. Situ waras. Ini true story, benar gak? Halo, semua manusia itu karena pengajaran yang salah. Tahu pengajaran yang salah apa? Kalau sudah percaya Yesus pasti masuk surga. Nggak perlu buat baik, nggak perlu berdoa, nggak perlu terlalu ini ekstrim-ekstrim. Pasti masuk surga. Kepala lu masuk surga. Nggak mungkin gitu loh. Nggak, ini saya marah sama yang ngajar salah gitu ya. Itu menyesatkan. Makanya banyak orang tuh nggak mau PA, nggak mau belajar firman. Kenapa? Karena merasa sudah pasti masuk surga. Nanti kita diajarin lagi. Kalau nggak bisa kita lewat jalan belakang lah. Kalau Tuhan Yesus nggak terima, kita ada jalan belakangnya. Parah ya. Ini benar. Ada jalan belakang. Banyak jalan belakangnya. Halo. Yang hakimin kita itu semua manusia. Termasuk saya. Jadi begini. Kalau kita nggak tahu firman, berbahaya sekali. Amin. Halo. Ini saya ngomong begini, sorry, saya ini juga Katolik,
Nangkep, saya itu marah sebenarnya. Karena lihat banyak orang sebenarnya salah jalan ya. Ibaratnya itu, kalau kita lihat orang tuh sudah mau cilaka, kita teriak nggak? Kemarin saya baru pulang dari mall, anak saya lagi kejar balon di tempat parkiran. Saya udah, tiba-tiba ada mobil. Saya teriak sekencang-kencangnya. Itu sampai anak saya kaget, dia berhenti kan. Mobilnya juga berhenti. Itu mobil tutup kaca, dia bisa dengar saya punya teriakan. Loh itu kalau lagi dalam bahaya kita teriak. Sekarang kalian ini kan nggak tahu lagi dalam bahaya. Nangkap apa? Terus kamu dikasih pengkhotbah yang bilang ini, pasti masuk surga. Masalahnya orang yang mati nggak masuk surga, nggak balik lagi terus bilang begini, ini gara-gara saya dengar lu punya khotbah. Halo, benar nggak? Nggak ada. Sekarang semua orang suatu hari pergi nggak balik lagi. Coba kalau ada yang pergi balik lagi terus salah satu murid saya lah gitu ya. Memang sudah ada murid saya yang pergi juga. Coba kalau mestinya kasih balik dia gitu. Terus dia kasih tahu, ternyata yang Elfrid teriak itu dengan khotbah. Khotbah benar, khotbah salah. Dan untuk kalau halo, benar nggak? Tahu. Makanya mesti baca sendiri punya hubungan dengan Allah. Kalau kamu punya hubungan dengan Allah, kamu tahu yang saya omong ini benar apa enggak? Halo. Saya tuh kadang khotbah ini bengong-bengong ya. Nanti pas sudah pulang, dia baca lagi sendiri. Habis itu baru Roh Kudus yang kasih tahu. Hari ini nggak apa-apa, dengar dulu. Makanya amin. Doa baik belum tentu benar. Motivasi memang menyenangkan. Kamu habis dengar, tapi habis keluar dari sini, letoil lagi. Tapi khotbah yang begini bikin pengertian. Harusnya yang bikin pengertianmu itu tahu tentang kebenaran sehingga hidup dari orang yang benar. Ada niat untuk banyak yang ikut tetap juga ada, yang mundur juga ada. Tapi saya tetap suaranya kencang. Nah, ya. Kalau menangkan manusia jual es krim, pasti ada yang tertohok, benar nggak? Kalau yang salah pasti dia sadar, memang saya salah. Nangkep nggak? Tapi ada yang nggak mau berubah, dia nggak senang. Ya sudah, mau kita mau gimana? Jangan turunkan standarnya. Apa yang ditabur itu juga yang dituai. Ya. Matius 24 ayat terakhir deh. Kasih kesempatan tanya jawab kali ya kalau ada yang mau tanya ya. Ya, terakhir. Matius 24 ayat yang kelima. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kebenaran bukan kebaikannya. Kebenaran itu selamatkan. Jangan baik. Jadi baik kamu salah pilih jurusan. Pilih aja jurusan yang lain juga bisa baik. Hah? Iya. Ya. Ayat 5. Sebab banyak orang akan akulah Mesias. Pakai naku berkata ya itu ini masuk tapi satu dua orang yang ahli yang palsu ini hari ini kamu didokter sama satu palsu asli ya benar. Halo, didoktrin terus sampai segini ribu dan dia yakin lagi dapat 72 bidadari.
Itu sangat yakin, benar nggak? Tapi karena dia dengar terus-menerus. Orang bisa dengar salah aja bisa yakin bahwa benar. Bisa jadi hati-hati apa yang kita dengarkan. Ya. Terakhir satu ayat lagi. Jadi begini teman-teman. Ini ayat provokatif, tapi saya mau bilang. Iblis tidak agama. Makanya punya antek-anteknya itu namanya antichrist religion. Antichrist. Christ itu yang diurapi. Ini orang-orang yang rupa dengan Yesus. Itu disebut Christ yang diurapi. Yang benar, dia ikut sama orang-orang benar. Makanya iblis itu punya anteknya itu namanya anti-religion. Religion sama sekali tidak menakutkan buat dia. Jangan salah ya, religion orang jadi orang baik ya. Orang baik, kalau Kristen baik tidak cukup. Kita harus orang benar. Tapi kalau di agama lain, gimana kok kalau dia cuma tahu yang baik? Ya dia dihakimi berdasarkan kalau dia benar-benar baik ya, dia tidak dibuang ke neraka. Teman-teman jangan cuma milik orang Katolik. Nanti kamu kaget di sana. Ini kan bukan Katolik, kok masuk juga. Baru kaget gitu loh. Surga bukan milik orang Katolik saja. Ya, orang-orang yang tadi saya bilang saleh-saleh itu ya. Kan ada juga di luar Kristen ini. Banyak kan yang baik. Mereka cuma dalam tanda kurung itu tidak tahu kebenaran. Jadi nggak bisa jadi orang benar. Nah mereka dikasih kesempatan tinggal di surga. Tapi bukan di kota Yerusalem baru. Tapi juga. Ya. Amin. Oke, sekian. Semoga ini bisa memberkati. Silakan, ada mungkin. Oke, saya ada dua pertanyaan yang cukup panjang ya kok. Pertama, kan pohon yang di taman itu kan, iya cuma figuratif kok. Nah itu berarti sebenarnya tahu bahwa manusia kan dan Hawa kan ngambil buah itu dimakan, lalu mereka jadi tahu yang benar, yang baik dan yang jahat. Lalu mereka akan dibuang ke bumi, lalu dan pokoknya berdosa dan lain-lain. Akhirnya Yesus menebus kita dengan darah dia agar kita semua bisa selamat. Itu yang pertama. Berarti dia udah tahu dari awal. Yang kedua, sepupu aku pernah ngomong kok kayak gini, yang kayak koko bilang. Pengalaman yang di gua itu kan mungkin mereka nggak tahu tentang Tuhan kan. Jalan cuma melalui Kristus. Bagus pertanyaannya. Nanti mau apa? Oh, Allah tidak bakal jatuh. Tidak tahu. Tapi ini pertanyaan, jangan pernah benturkan kemahatauan Allah ke bebas manusia. Karena itu bakal ketemu. Itu misalnya kayak begini. Allah tahu nggak, misalnya Elfri, saya tentukan dia mati nanti umur 80 tahun. Tapi kalau ini orang tiba-tiba dia terus Allah tahu, kan nggak gitu loh. Nah, apa? Jadi kehendak Allah tidak boleh kita benturkan dengan kehendak bebas manusia. Tetapi kita bisa belajar begini. Allah tahu, Allah belajar dari ketuhan iblis. Jadi panjang ceritanya, karena iblis belum memberikan berkesempurnaan. Makanya waktu Allah ciptakan manusia, Allah punya backup plan. Kalau kamu tidak jatuh dalam dosa, kamu kekal. Tapi kalau kamu jatuh dalam dosa, pada hari engkau memakannya, pastilah kamu nggak boleh hidup kekal. Supaya nanti saya bisa tebus kamu. Jawabannya kira-kira begitu. Ya, paham gak ya? Kecepatan. Begini. Jadi Allah kan berfirman, kalau makan buah ini, kamu mati. Kenapa? Karena kalau dia melawan Allah, terus dia nggak mati, berarti manusia akan sama seperti iblis. Jahat nggak mati-mati. Kebayang nggak Hitler kalau nggak mati-mati, dia bunuh berapa banyak orang? Tahu, benar nggak? Yahudi habis. Makanya kematian itu juga salah satu solusi Allah supaya
Salah satunya yang jahat nggak perlu lama, yang baik juga jangan lama-lama di bumi ini, bisa pindah ke tempat yang lebih baik. Gitu. Jadi itu Allah punya backup plan dari rencana itu. Sebenarnya kehendak Allah yang terbaik, manusia tidak jatuh dalam dosa. Tapi manusia memilih. Itu kayak apa? Orang bikin alur tuh flowchart. Jika begini, maka begini. Jika begini, maka begini. Manusia aja bisa bikin plan demikian. Apalagi Allah. Nah, apa? Jadi jika manusia tidak berdosa, manusia kekal. Bumi ini tidak jadi neraka. Ini surganya kita. Tapi jika manusia berdosa, bumi ini tidak boleh jadi surga. Manusia mesti mati, saya pindahkan. Saya selamatin mereka, nanti Yesus datang, tebus. Saya pindahkan kamu ke bumi yang baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yang jalan hanya melalui Kristus. Orang yang ya, gimana dengan di pedalaman? Ini panjang, makanya mesti dijelasin. Yang dimaksud dengan tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu bukan artinya masuk surga. Datang kepada Bapa itu artinya punya persekutuan dengan Allah Bapa. Hanya orang percaya yang bisa punya persekutuan dengan Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Kalau orang di luar kekristenan, nggak bisa. Karena jalan kepada Bapa itu Tuhan Yesus. Sedangkan mereka nggak mau jembatannya. Mereka gimana bisa sampai tujuannya? Allah Bapa itu tujuan. Yesus jembatannya. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu bicara tentang persekutuan. Tetapi orang yang di pedalaman, itu baca di Roma 2, 15-17, mereka dihakimi berdasarkan perbuatan juga. Jadi nggak mungkin. Dia nggak minta lahir di hutan Amazon. Nah, apa? Tidak ada satu penginjil pun pernah masuk ke sana. Sampai mati dia cuma kenal monyet. Terus dia dibuang ke neraka. Itu Allah macam apa? Hello, nangkap Pak? Ya, betul. Jadi enggak. Bisa? bisa, thank you. Oke, thank you. Ada lagi? Ya. Kalau masih ada waktu. Ini aku eh, soal ini kan terakhir kan itu soal apa ya yang Matius bab 24 ayat 5 gitu. Aku sih mau tahu paling soal kalau dari kita sendiri itu gimana ya caranya supaya itu bisa melindungi diri itu dari yang quote on quote kayak nabi-nabi palsu atau misalkan orang-orang yang ngaku sebagai Kristus gitu sih. Soalnya ini ada pengalaman pribadi gitu. Aku temen dia itu pas aku kenal pas sekolah itu dia kan Katolik memang. Nah cuman aku istilahnya udah karang gitu umur segini gitu aku kecap sama dia lagi. Terus dia ternyata orangnya memang mendalami Alkitab. Cuman ternyata dia tuh sekarang jatuh justru ke sono ke aliran yang sesat gitu lah. Gimana caranya melindungi diri kita? Simple. Tahu kebenaran. Mesti baca firman, berdoa, tanya sama Roh Kudus, sama begini. Ini yang orang semua salah ngerti itu ya. Orang pikir yang belajar firman itu hanya pengkhotbah kayak saya, teolog, pastor, pendeta. Ini harus jadi teolog. Kalian itu harus baca sendiri firman Tuhan. Ini benar-benar buat hidup kekalmu. Jangan bergantung sama hanya satu orang. Begini, boleh dengar, kamu dengar kayak saya begini, kamu dengar. Kamu jangan terima percaya 100% juga nggak apa-apa. Nangkap ya? Okay. Tapi jangan tolak dulu, tampung di dalam hati dulu. Nanti kamu dengar pengkhotbah A, pengkhotbah B, pengkhotbah C, kemudian nanti kamu tanya sama Tuhan. Benar-benar, Tuhan, kok Elfri bilang A, ini bilang B? Ini kok beda nih ya? Karena kebenaran satu kitab, satu Alkitab tuh, ya. Saya mengerti, puji Tuhan lah, Tuhan bukan. Jadi nggak apa-apa, cuman begini. Kalau kamu cuma belajar dari satu orang, itu namanya doktrinisasi. Kalau kamu belajar dari dua pengkhotbah, kamu akan bingung. Nangkap nggak? Ngerti? Nanti sebentar saya ngomong A, sini ngomong B, bisa jadi kan? Kamu bingung. Tapi kalau kamu dengar dari 5 pengkhotbah, kamu mulai melatih untuk berpikir sendiri. Kira-kira yang mana yang paling make sense. Bisa nangkap? Nah, itu. Jadi dengarlah yang banyak, tetapi pokoknya jangan satu, ya. Jangan satu. Harusnya itu orang Katolik, Kristen itu mesti tanya, kenapa kamu jadi Katolik? Kenapa kamu percaya sama Yesus? Emangnya hanya lewat Yesus? Gak apa-apa.
Otak itu harus dipakai. Jangan terima jawaban yang bilang begini, pokoknya percaya aja. Jangan pakai otak. Lah jangan pakai otak gimana? Halo? Nanti sebentar otak udah buat di restoran Padang. Harus pakai akal budi. Cuman hari ini para teolog yang nggak bisa jawab pertanyaan, akhirnya dibilang percaya aja. Percaya aja. Memang ada hal sebenarnya, tapi hari ini saya percaya Tuhan sudah bukainlah semua. Ya, cuman kamu nggak ketemu aja sama yang tepat. Kamu bertanya sama orang yang salah, dia nggak bisa jawab aja. Begitu. Jadi mesti belajar firman. Dari mana tahu palsu? Kalau kita pelajari uang yang asli. Karena yang palsu banyak. Yang asli itu sedikit. Dan yang asli biasanya dipersekusi. Saya ulangi. Yang asli biasanya dipersekusi. Dulu kita pernah punya pemimpin yang bagus di Jakarta ini. Ditarik turun. Nggak boleh bagus-bagus. Kamu harus sama seperti yang lain. Nangkap? Sekarang muncul lagi yang bagus satu lagi. Nggak tahu. Sampai kapan sebelum dia ditarik turun lagi. Nggak gampang. Karena orang yang palsu marah. Kamu bikin kita kelihatan jeleknya. Maka ketika kita khotbah yang benar, pengkhotbah yang palsu nggak suka. You have to choose. Intinya, khotbah yang membawa kamu bukan ke dunia ini, tetapi fokusnya itu merubah batinmu. Bukan khotbah yang begini, ikut Tuhan supaya kaya, ikut Tuhan supaya dapat jodoh, tapi ikut Tuhan supaya hatimu selamat, supaya karaktermu selamat. Masalah jodoh, masalah kaya, itu tanggung jawab. Diajarin tanggung jawab. Itu intinya. Tapi hari ini banyak gereja ya, saya ini nggak bilang di Katolik saja, banyak gereja itu menjanjikan ikut Tuhan supaya apa? Dapat jodoh. Ikut Tuhan supaya kaya. Ikut Tuhan supaya apa? Diberkati. Halo? Itu salah. Banyak orang kaya, lebih kaya bukan orang Katolik, nggak ikut Tuhan. Halo? No? Iya. Udah. Ada lagi? Sudah? Cukup. Thank you, Ko. Thank you, Ko Eli. Langsung kita lanjutkan yang akan muncul di 3, 2, 1. Jreng. Next. New joiners baru percaya, silahkan daftar melalui link di bawah ini atau scan QR Code untuk mendapatkan info dan update panen. Adakah yang baru dari? Nah. Oh ya, 1 Jason. Hey. Siapa lagi? Siapa lagi? Oh, hai. Oh, boleh? Gak apa-apa. Namanya siapa? Perlu ke depan atau? Oh nggak usah ya. Oh sorry. Ya halo semua, nama saya Matthew, baru pertama kali join ya. Rumahnya di mana? Rumahnya mau didatengin atau aku di Permata Buana, deket lah deket sini. Di Diajak poster sih sebenarnya, cuma ngeliat poster ya. Aku baru balik sebenarnya aku baru balik ke Indonesia, terus habis itu jadi lagi nyari-nyari komunitas ya. Nice meeting you all. Thank you for coming. Semoga betah bareng-bareng kita. Jason juga dong, Jason lagi tadi belum. Halo, aku Jason. Sebenarnya sih dulu udah pernah ya, cuman baru datang lagi ini. Diajak sih sama Ko Michael. Rumahnya di mana? Rumahnya di Puri. Semoga nyantol dan bisa sering-sering main gitar buat kita. Udah ya, ada lagi kah yang baru pertama kali datang hari ini? Sepertinya nggak ada. Buat teman-teman, please do check out our activity. Bisa dicek di situ atau di situ. Next. Berikutnya, thank you for joining today's session. Bahan sedikit bagi teman-teman yang mengikuti bisa kami membuka kesempatan untuk persembahan kasih sukarela. Persembahan kasih bisa melalui QR
Nggak ada QR. Jadi manual, manual. Oke, maaf teman-teman semua untuk persembahan kasih ini kita mau setuju dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Juga kami mengucap syukur untuk sesi panen yang sangat baik kami pada ini. Dan sekarang kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau sudi menyucikan dan menguduskan persembahan ini yang asalnya hanya dari Engkau, karena Engkau telah memberkati kami, maka kami pun juga ingin menyalurkan berkat yang telah Engkau berikan secara cuma genap hati kami. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini boleh digunakan bagi panen untuk memperluas kerajaan dan memuliakan nama-Mu lebih lagi, terutama untuk anak-anak muda yang sungguh merindukan penyumpahan iman dengan Engkau. Kami juga berdoa untuk teman-teman pada mama ini yang telah luar biasa eh, dengan melayani Engkau dan sesama terlepas dari kesibukan masing-masing. Tetapi mereka telah menyediakan relakan sebagian waktu, tenaga, dan pikiran mereka agar panen bisa terlaksana dengan baik. Kami juga bersyukur untuk kehadiran dari Ko Elfri yang sudah membawakan firman bagi kami semua pada malam ini. Berkati uh, Ko Elfri bagi seluruh panitia pengurus yang telah melaksanakan seluruh sesi ini dengan baik, sehingga pekerjaan keluarga kesehatan mereka semua boleh Engkau pakai lagi panjangan-Mu dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan juga selalu memberikan kami semua yang ada di sini hati yang mau melayani dan mengasihi. Terima kasih ya Bapa untuk segala berkat dan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Thank you, Joy. Berikutnya, panen prayer box. Kita akan mendoakan teman-teman yang punya intensi doa, bisa scan, boleh anonim nggak tulis nama. Tim doa akan mendoakan doa teman-teman selama 1 minggu ke depan. Next, join panen. Setelah ada panen, kita ada padi adalah pan listrik. Jadi hari ini kan kita udah dapat materi dari Coil Free. Berikutnya minggu depan kita akan bahas bareng-bareng kayak Komsel. Kita akan perdalam lagi dan kita akan saling sharing, saling ngobrol bersama teman-teman. Kita ada every 2 weeks contact person bisa hubungi Mega. Mega angkat tangan. Kenapa? Kenapa tepuk tangan? Oke. Next. Nah, apa ini? YouTube. Feel free to like, subscribe, komen, dan menyalakan alarm. Semua sesi kita yang sudah ini akan direkam dan diupload. Jadi kalau mau review lagi bisa dari sini. Berikutnya, PDOMPKK bisa silahkan. Iya. Oke teman-teman, shalom semuanya. Shalom. Ini luar Sangat ya. Lebih ramai lagi kalau datang di event kita ya Kak Vio ya. acara bener banget. Masuk ya. Teman-teman kita dari PD Persekutuan Doa Orang Muda Karisma Kakak bisa. Kita akan night 6 Desember hari Sabtu di GKP Sara lantai dengan habis ujian di
apa yang tadi kita di depan itu part of praise and worship panen. Nah, namanya juga berguna buat teman-teman yang bisa talenta di bidang musik, entah itu nyanyi atau alat musik. Atau buat teman-teman mungkin yang nggak bisa, belum bisa main musik tapi ada interest ke musik, kita bakal train you from. Jadi tahun ini tahun 2024-2025 kita udah berhasil melatih ada 6 orang yang benar-benar mulai dari nol sampai bisa main sampai sekarang. Nah, jadi kita bakal ada kebersamaan dan kita juga ada apa sih di sini, kita nggak cuman main-main lagu doang, tapi kita juga ada PW Night. Jadi kita ada malam di mana kita bisa nyanyiin lagu semua, rentetan lagu sambil merasakan kehadiran Kristus bersama di situ. Lalu di sini kita juga ada workshop and training yang tadi saya bilang. Lalu kita juga ada outing di sini kita bisa. Lalu tuh kita kemana ya? Kita jalan-jalan ke CP ya. CP bukan sih? Oh, Yongderi ya di situ. Terus kita juga ada buffet, ada macam-macam di sini intinya kita bersama-sama membangun komunitas PW yang bisa terus improve dalam mengenal Tuhan melalui lagu-lagu yang kita mainkan. Seperti itu. Yang mau join nanti bisa itu angkanya kurang gede. Bisa langsung hubungin Langsung aja nanti. Alat musik apa? Jadi keyboard, gitar, kahon, sama bass. Oke. Kalau mau nyanyi juga boleh. Oke, thank you. Thank you. Kita sangat butuh members, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik, langsung aja hubungin Wayne. Nah, yang ini Oke, mau gua aja? Apa mau? Oke. Ada form minat kepengurusan pelayanan panen, teman-teman. Dikit lagi. Maaf, hari ini pengumumannya banyak, tapi juga membuka kepengurusan pelayanan panen. Seperti yang teman-teman ketahui, kita banyak banget hal-hal yang harus di-prepare dari konsumsi yang teman-teman makan, dari juga teknis, online, Zoom, sound system, slideshow, pokoknya kita tuh banyak banget kerjaan yang bisa dan kalau teman-teman mau datang panen sambil sekalian berkontribut lebih, this is the opportunity, tinggal di scan, banyak banget fieldnya, tinggal dipilih. Mungkin Joy bisa sebut, tadi udah gue sebutin cukup lengkap kali ya, cukup ya. Kita very open, join, scan, contact person bisa juga langsung tanya ke Joy yang pakai baju oranye. Next. Udah, oke. Thank you for attending panen. Jaga kebersihan sambil konsumsi and good night. Kita full ya. Oke. Semuanya maju ke depan. Yuk foto bareng yuk. Yuk. Bikin baris foto bareng.